Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Kerula di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Karena cuma di channel ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, akan membahas isu-isu dan semua requestan dari teman-teman akan kita bahas di sini secara tuntas dari kacamata anak muda. Nah, di episode kali ini kita akan bahas suatu hal yang mungkin sangat fenomenal di kalangan mahasiswa, yaitu tentang KIPKA, atau mungkin di sini juga akan bahas tentang anak organisasi yang aktif banget. Karena di samping saya ini udah hadir nih seorang yang luar biasa. Sampai-sampai teman-teman dapat penghargaan dari BMC Awards sebagai mahasiswa paling aktif organisasi. Kita sambut Mbak Aidatul Fitria. Halo Mbak. Halo Dimas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, Dimas sendiri? Aku alhamdulillah sehat. Kesibukannya kali ini apa nih, Mbak? Kalau aku sendiri ya sekarang dari segi organisasi lebih ke organisasi intra BMC, Iya. kemudian saya kayak menjalin ukhuwah yang lebih di luar kampus karena emang untuk sekarang ini aku itu lebih pengen untuk mengupgrade diriku dan agar lebih dikenal di kalangan intra kampus gitu. Dimas. Oke. Kalau kuliahnya aman ya, Mbak ya? Alhamdulillah Gimana aman sekali. perkembangannya sekarang? Harusnya udah ngajin judul nggak sih, Mbak? Kalau judul sendiri emang masih tahap editing proposal ya Dimas Iya. ya, karena emang semester 5 kan dituntut di mata kuliah metodologi penelitian gitu. Nah di metodologi penelitian itu kita hasil akhirnya atau outputnya itu adalah sudah terciptanya proposal. Nah sekarang di liburan ini emang lagi pusing-pusingnya untuk edit proposal biar nanti semester 6 udah ajuin judul dan bismillah doain sempro gitu ya. Amin. Berarti Mbak Ida sekarang semester 6 berarti ya? Iya. Oke, jadi Mbak Ida ini juga kita sama ya, Mbak, sama-sama penerima beasiswa KIPKA. Mungkin kemarin itu ada yang banyak mention nih di Instagram kita. Kak, bahas dong beasiswa yang ada di UIN Wisma Semarang, terutama beasiswa KIPKA. Karena mungkin banyak orang yang berlomba-lomba nih Kak untuk mendapatkan beasiswa KIPKA ini. Karena kita tahu ya Kak, beasiswa KIPKA ini enak banget. Teman-teman pengen tahu keenakannya kan kita bahas bersama Mbak Aida ini ya. Mungkin Mbak Aida bisa ceritain dulu sih apa sih enaknya menjadi seorang mahasiswa bidik misi atau KIPKA kuliah ini. Oke, jadi gini teman-teman, untuk pendengar podcast Dimas ini ya, Iya. saya ingin bercerita sedikit bahwa enaknya jadi mahasiswa penerima beasiswa KIPK itu apa? Yang pertama dari segi pembiayaan pendidikan kita itu sudah dijamin oleh pemerintah. Benar sekali. UKT kita tidak usah mikir gitu ya Dimas ya. Benar, itu yang paling Jadi penting itu. ya pokoknya kita kuliah belajar gitu dan disambi untuk mengupgrade skill kita karena di era sekarang ini yang dibutuhkan tidak hanya bagaimana kita punya knowledge tapi Benar. skill itu juga penting gitu Dimas. Kemudian untuk pendengar podcast ini saya juga ingin memberikan keenakan selanjutnya sebagai penerima beasiswa KIPK. Jadi beasiswa KIPKA penerimanya enaknya banyak banget ya Mbak. Iya, Jadi bisa dikatakan UKT-nya 0 ya berarti ya. nggak perlu mikir sama Iya. sekali pokoknya. Terus lanjut Mbak, apalagi nih? Oke, yang kedua itu kita mendapatkan uang saku. Nah, yang paling suka ini aku ini. Pasti kita juga merasakan gitu ya di sekarang ini kita sebagai anak rantau gitu ya. Iya, Dimas, ya. benar banget. Kita dapat uang saku, kemudian udah cairnya mungkin setiap bulan ya dari pemerintah. Cuma di setiap instansi beda-beda. Ada Benar yang sekali. bisa dicairin tiap bulan, ada yang 1 semester sekali. Dan kita di UIN Wali Songo itu cairnya 3 bulan sekali Benar. seperti Dimas ketahui. Kemudian enaknya lagi kita dapat arahan langsung dari pihak birokrasi. Yang paling penting ini. Ya, jadi teman-teman yang di luar sana mungkin tidak tahu gitu bahwa kita selama 1 semester itu pasti ada bincang-bincang bersama birokrasi, entah birokrasi dari kampus itu sendiri, dari Pak WR3, kemudian ada juga yang dari fakultas per fakultas mengadakan bincang-bincang dengan birokrasi. Dan waktu itu mungkin Dimas juga sebagai materinya ya kan. Iya, waktu itu. Nah gitu Dimas. Mungkin banyak enaknya yang harus saya ceritakan. Cuma mungkin
teman-teman nanti bisa menggalinya langsung dengan ikut berkecimpung di beasiswa ini Nah, gitu. benar sekali. Jadi udah dibilang tadi Mbak Aida kalau pertama tuh UKT-nya Yap. nol, dikasih uang jajan teman-teman itulah enaknya penerima beasiswa KIPKA ini. Tapi teman-teman jangan terlalu nanti enak tapi jangan lupa ya beasiswa KIPKA ini tuh paling diperhatikan karena ada batas minimal IP ya Mbak ya kalau nggak salah. Itu berapa Mbak kalau 3,25. Nah, jadi buat teman-teman jangan kayak senang-senang tapi IPK-nya juga lupa juga nggak boleh ya teman-teman semuanya. Nah, aku masih ingat teman-teman. Jadi Mbak Aida ini ketika adanya BMC Award mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa yang paling aktif organisasinya. Jadi kalau boleh tahu organisasi apa aja yang sering Mbak Aida kerjakan atau yang Mbak Aida tergabung saat sekarang ini? Oke, jadi waktu itu ya, waktu Hmm, aku dinyatakan sebagai penerima penghargaan hmm, mahasiswi teraktif benar organisasi gitu. sekali. Yang pertama waktu itu aku ikut BMC itu sendiri, Hmm. Bidik Misi Community Wali Songo. Kemudian saya waktu itu tergabung di Permadani Diksi yang cabang Semarang Raya. Mm-mm. Sebelum sekarang ini saya bergabung di yang wilayah. Jadi Mm. saya sudah menjelajah baik di forum kampus, kemudian naik ke cabang Semarang Raya, sekarang Waduh, naik ke wilayah Jawa luar Tengah dan biasa. daerah istimewa Yogyakarta gitu. Kemudian selanjutnya saya ikut HMJ Kimia Mm-mm. karena kebetulan saya jurusan pendidikan kimia gitu ya Wah, Dimas. Kemudian selanjutnya waktu itu saya menjadi anggota UKM, terus pengurus UKM fakultas juga, dan yang terakhir organisasi ekstra IMM Bali Songo Semarang. iya. Saking banyaknya mungkin itulah yang akhirnya menghantarkan Mbak Ida ke penghargaan tersebut ya. Tapi aku pengen tahu nih Mbak, sebanyak itu organisasi, apakah itu nggak pernah bentrok tuh sama kuliahnya atau gimana sih? Penasaran banget saking banyaknya itu. Sebenarnya kalau bentrok Ah, pasti ada ya di pasti Mas. ada. Iya, pasti itu ada. Cuma bagaimana aku sendiri untuk memanajemen waktu. Sebenarnya kalau misal bentrok sama kuliah itu tidak seberapa ya. Hmm. Cuma yang lebih problemnya itu adalah bentrok antar satu organisasi dengan satu organisasi lain gitu. Waduh. Seperti kita ketahui ya Dimas ya, Hmm. kan kuliah sendiri itu dari hari Senin sampai Jumat gitu. Mm-mm. Nah hari Sabtu sama Minggunya itu Iya. kita free Iya. gitu. Nah Lagi udah semester biasanya 5 itu pasti sibuk banget ya Mbak ya. iya. Nah, biasanya itu di hari Sabtu sama Minggu Hmm. itu banyak sekali organisasi yang mengadakan acara gitu. Nah, di situ saya bingung ini mau ikut yang ini apa yang ini gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya di organisasi itu saya menjabat sebagai yang penting gitu. Iya benar, saya Nah, tahu sih Mbak Aida tuh sering menjadi ketua panitia teman-teman. Ini yang luar biasa dari Mbak Aida ini. ya, jadi gitu. Mungkin banyak-banyak belajar untuk manajemen waktu sehingga bisa membagi antara prioritas mana. Jadi yang lebih penting tuh gini, kuliah kita itu yang pertama, Hmm, kemudian organisasi itu sampingan. Jangan dibalik. Kita terlalu berasik-asik dengan organisasi sampai lupa kuliah. Tidak iya. seperti itu. Jadi kuliah ini jembatan bagi kita untuk mengasah skill kita di organisasi. Karena kebanyakan anak organisasi itu ya mungkin yang kita lihat banyak yang molor gitu ya Mbak ya. Sementara karena lebih baik cepat lulus gitu ya biar bisa nanti bekerja ataupun pengen melanjutkan S2 juga mungkin ya Mbak Aida. Jadi Mbak Aida ini bisa dikatakan Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu organisasi lah istirahatnya kapan tuh Mbak? Kapan istirahatnya? Istirahatnya pas malam. Oh pas malam. Nah ini yang luar biasa dari Mbak Ida ini ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan satu minggu tuh nggak ada istirahatnya ya Mbak ya. Nah mungkin yang menjadi inspirasi bagi banyak orang Mbak Ida ini kan perempuan nih. Banyak aku lihat teman-teman aku yang perempuan itu nggak mau untuk kayak berkecimpung di organisasi, nggak mau untuk aktif organisasi gitu kan. Mungkin karena takut gitu loh. Mungkin Mbak Ida ada pesan yang Mbak Ida pesankan kepada perempuan di sana. Ayo gitu loh. Perempuan tuh juga punya hak yang sama. Bahkan seorang Mbak Ida pun teman-teman menjadi seorang pimpinan di sebuah acara kebanyakan jadi ketua panitia gitu. Ada yang mau Mbak Ida sampaikan mungkin ke teman-teman kita? Jadi gini teman-teman, sebenarnya yang melandasi saya pribadi untuk aktif di semua acara gitu ya. Saya hampir menjelajah semua acara di kampus. Yang pertama adalah saya ingin mengupgrade diri saya gitu. Biar tidak stagnan gitu aja, tetapi ada
peningkatan gitu loh. Setiap tahun umur kita pasti bertambah, setiap tahun itu nominalnya bertambah, tetapi pada hakikatnya itu jatah kita di dunia itu pasti berkurang. Nah, di situ saya ingin bahwa diri saya itu menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian pasti teman-teman juga tahu gitu ya, Mm-mm. emansipasi wanita sekarang Iya. gitu. Nah, derajat wanita dengan laki-laki itu tidak seperti dulu waktu zaman penjajah. Heeh. Ibu R.A. Kartini sudah memperjuangkan hak Nah, wanita. denger tuh. Sekarang kita yang sudah menikmati perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu, pastinya kita ingin untuk mengabdikan diri kita Hmm. gitu Dimas. Jadi untuk teman-teman di sana yang mungkin takut gitu, jangan takut teman-teman. Ada beberapa tips dari aku. Untuk yang pertama Boleh mungkin, banget nih. Ini tips nih buat teman-teman yang perempuan yang pengen ikut aktif organisasi. iya, jadi mungkin bagi kalian yang kesepian tanpa pasangan itu Waduh, 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 parah nih, Pak. ikutlah kalian di organisasi. Pasti di situ kalian banyak sekali aktivitas, banyak sekali agenda yang itu akan melipur lara kalian gitu. Mm-mm. Yang kedua, kalian sebagai wanita jangan kalah dengan laki-laki. Kita sebagai madrasah pertama bagi anak kita Bener nanti banget tuh. gitu. Jadi di situ kita jangan berenak-enakan, kita harus menjadi pribadi yang tangguh gitu. Salah satunya diasah dengan organisasi tersebut. Jadi jangan dipikir bahwa organisasi itu alah apaan sih, itu pasti ganggu kuliah aku gitu. Hmm. Ternyata enggak Dimas. Kalau dari pengalaman aku pribadi, dengan aku ikut berkecimpung di segala macam organisasi, di situ aku bisa mengenal karakter orang. Oh, kalau orang kayak gini tuh seperti ini Benar gitu. sekali ya. Dan di situ juga aku pribadi ya Dimas, eh, kayak ngerasa pola pikir aku itu juga Nah. meningkat gitu Ah. loh. Creative thinkingnya, kemudian critical thinkingnya itu meningkat gara-gara ikut organisasi. Karena di organisasi kita kan bermain peran yang banyak sekali. Misal ada agenda dituntut untuk menjadi ketua panitia gitu Nah, ya benar misalkan. sekali. Jadi harus mikir konsep ini bagaimana, harus menghandle dari si ini, si banyak sekali seksi-seksi acara, kemudian seksi konsumsi dan lain sebagainya itu kan kita harus menghandle gitu. Nah dari situ kita berlatih untuk menjadi perempuan-perempuan yang tangguh. Ibarat kata gini, kita mengatur di setiap seksinya itu, ibaratnya kita nanti di rumah tangga adalah kita mengatur semuanya itu sendiri. Wah, luar Gitu. biasa ya teman-teman, itu dari Mbak Ida pesan-pesannya. Itu wajib banget diterapin ya Mbak Ida ya, Iya, apalagi buat harus. perempuan-perempuan ya. Iya. Dan nanti akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Tapi aku pengen tahu banget sih, sebenarnya kesel sih sama Mbak Ida ya gitu kan. Kenapa? Kenapa aktif banget gitu loh. Pernah nggak sih Mbak, aku kan juga banyak aktif organisasi ya. Kadang-kadang aku tuh merasa capek, ngestak gitu loh. Iya. Tapi aku nggak tahu gimana ya caranya buat membangkitkan semangat lagi. Kalau Mbak Aida, ala Mbak Aidatul Fitriah itu gimana kalau saya? Apalagi ini ketua panitia tuh yang paling suka kayak pusing gitu. Iya, Apa sih yang Mbak lakukan ketika pusing, ngestak atau mungkin kehabisan ide mungkin? Mungkin di situ aku berhenti dulu Dimas. Aku berhenti dulu. Aku kalau capek udah nggak mau mikirin apapun itu yang ngebebanin pikiran aku. Mungkin aku santai dulu, aku enak-enakan dulu. Kemudian aku ingat bahwa ketika aku diamanahi menjadi apapun itu, aku harus menyelesaikan hal tersebut. Jadi ketika aku stuck di satu titik, aku berhenti dan kemudian aku bangkit lagi mencari Waduh. ide baru gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita pun lelah pun sebenarnya juga boleh istirahat ya, Mbak. Nggak boleh dipaksain ternyata Iya. ya. Intinya tuh gini loh Dimas, kita itu boleh istirahat, tetapi kita jangan menyerah gitu loh. Oh, intinya boleh istirahat tapi jangan menyerah. Iya, Mungkin betul. selama itu ini yang lupa oleh teman-teman ya. Capeknya aja yang banyak tapi nggak ada semangatnya juga turun nih. Jadi teman-teman bisa dikatakan Mbak Ida ini adalah sosok mahasiswa KIPKA itu yang benar-benar lah nggak cuma menjadi beban negara nih ya Mbak ya. Karena kita kadang-kadang nih ada statement di luar sana Mbak pernah aku baca ya. Apa sih anak KIPKA itu beban negara, banyak anak KIPKA itu yang nggak berprestasi. Sebenarnya kita tanpa kita sadari banyak kok mahasiswa UIN itu anak KIPKA-nya berprestasi ya Mbak ya. Mungkin Mbak Aida bisa, mungkin ada beberapa prestasi yang belum terekspos mungkin.
Kalau aku pribadi ya Ah, Dimas ya, karena memang dari prestasi kan ada dua nih, iya. prestasi Akademik akademik dan dan non non akademik. akademik, iya. Emang kalau misal prestasi akademik, saya akui sendiri kalau misal aku tidak seberapa bisa menyaingi teman-teman ketika udah gimana ya, kalau di kampus sendiri it's okay lah ya. Tapi Iya. kalau misal udah keluar dari kampus itu kayak emang susah nyaingin itu. Benar. Nah, tapi dari situ aku tidak berputus asa Hmm. bahwa aku punya prestasi non akademik yang bisa aku banggain Iya. gitu. Nah, tapi ya teman-teman seperti yang Dimas katakan tadi bahwa anak KIPK itu merupakan beban negara itu sepertinya tuh kayak eh, emang iya banyak yang menganggap seperti itu. Heeh. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di UIN Wali Songo sendiri, ini aku izin bercerita boleh Iya, nggak? boleh, boleh. Jadi Sebagai di pengurus juga ya, Mbak. Jadi iya, yang lebih tahu gimana keadaan anak bidik misi di UIN gitu. iya. Nah, jadi di UIN sendiri itu angkatan aktif sekarang ada 2022, 2021, 2020 dan 2019 gitu. Mm-mm. Nah, untuk di kepengurusan yang kemarin, periode kemarin itu ada 72 prestasi anak KIPK Wow. itu di bidang akademik Dimas. Hmm. Jadi dari segi akademiknya itu ya teruji gitu. Itu di Hmm. UIN Wali Songo sendiri, Iya. belum di kampus-kampus yang lain Luar gitu biasa. kan. Nah, kemudian dari akademik itu misal ada speech competition, Hmm. business plan, kemudian ada olimpiade, itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa aktif penerima bidik misi KIPK gitu Dimas. Dan untuk yang non akademik itu juga ada. Seperti contohnya kalau teman-teman tahu Presma FST itu juga penerima beasiswa bidik misi Hmm. Mas Adi Anindita, Nah, kemudian ada ketua HMJ Fisika Mas Asar Fuadi itu juga penerima beasiswa bidik misi. benar. Kemudian kalau di segi UKM itu ada Mas Haris UKM kita Fakultas Tarbiyah. Hmm. Kemudian yang saya ingat aja ya Iya. karena banyak sekali gitu Dimas. Ada Mbak Safira itu dia juga merupakan ketua Pimret Amanat dan masih banyak lagi. Kemudian yang di tahun ini 2023 itu yang saya tahu ada mahasiswa FST yang menjadi ketua umum HMJTI dan juga ketua umum HMJ Biologi Kahis Alaya dan juga Amel. Nah, itu ya teman-teman. Sebenarnya anak KIPK itu sebenarnya mau nggak mau diharuskan untuk berprestasi gitu ya, Mbak Iya ya. benar, karena kayak harus balance gitu loh. Ah. Kita dikasih, kita harus upgrade diri Nah, gitu itu yang loh. paling penting. Jadi jangan cuma cairan, dapat uang loh, tapi kalian nggak berkontribusi teman-teman di negara ini Nah, gitu. itu ya teman-teman. Ini catatan penting juga ya buat Iya anak bidik misi ya benar. teman-teman. Mulai dari sekarang tuh yuk lah bareng-bareng kita berprestasi untuk membangun negeri ini. Karena benar yang dikatakan Mbak Fitri, Mbak Ida tadi kalau jangan cuma mau dikasih uang aja dia Mbak ya, tapi berprestasi gak mau. Nah, mungkin Mbak Ida ada pesan terakhir nih untuk pendengar Dimas Podcast. Karena belum tentu kan nanti kita Mbak Ida bisa datang ke sini lagi atau kapan-kapan. Silahkan Mbak Ida. Jadi teman-teman, saya mewakili perempuan dan anak muda berpesan kepada kalian yang pertama adalah jangan menyerah. Ini adalah pesan saya yang mungkin bagi teman-teman semuanya itu kayak sebuah kata yang tidak sepadan gitu. Tetapi jangan menyerah adalah sebuah kata yang dia memiliki banyak sekali makna. Ketika teman-teman menyerah, ingatlah hal-hal yang akan saya sampaikan. Ketika teman-teman menyerah, ingatlah sebuah hal bahwa yang pertama itu gini, kalau aku nyerah, aku nggak akan naik level selanjutnya gitu Dimas. Benar sekali. Jadi kalau diibaratkan seperti game gitu, ketika ada 100 level dan kalian menyerah di level 60, maka kalian akan stuck. Kalian tidak akan merasakan bagaimana proses di level-level selanjutnya. Level sampai level terakhir itu kalian tidak akan tahu bagaimana gitu. Kemudian ketika kalian menyerah, ingatlah bahwa our God is bigger than our Wow. problems Oh. gitu. Bahwa Tuhan kita itu adalah yang paling besar, maha besar daripada masalah kita gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada sebuah dalil la yukallifullahu
yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang pun di luar batas kemampuannya. Dan itulah yang menjadi cambuk bagi saya ketika saya stuck gitu ya. Saya ingat hal tersebut, bahwa Allah itu tahu kapasitas diri setiap hambanya gitu Dimas. Dan yang terakhir, ketika teman-teman ingin menyerah, ingatlah suatu hal, bahwa apa yang udah kalian alami, apa yang udah kalian jalani itu tidak bisa semerta-merta itu kalian potong begitu aja, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang udah kalian korbankan, banyak sekali waktu yang udah dikorbankan, banyak sekali harapan-harapan yang udah tergantung gitu Dimas. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi teman-teman pendengar setiap Dimas Podcast, jangan menyerah. Oke, luar biasa sekali dari Mbak Aida ini. Ada beberapa hal yang bisa aku tangkap teman-teman. Yang pertama, kalau kita akan menyerah, kita gak akan bisa untuk naik level. Kita akan tahu level di atasnya. Seperti yang dibilang Mbak Aida tadi, Allah itu tidak akan pernah membebani siapapun ya Mbak ya, di luar batasnya. Jadi mulai sekarang teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu penerima beasiswa ataupun tidak, yuk sama-sama memberikan kontribusi nyata untuk negeri kita. Luar biasa, terima kasih hari ini Mbak Aida udah mau meluangkan waktunya datang ke Dimas Podcast di sela-sela kesibukannya, tapi masih bisa menyempatkan ke sini. Terima kasih banyak Mbak Aida. Mungkin kita belum tentu ya Mbak Aida kapan lagi kita bisa bertemu bincang-bincang seperti ini ya Mbak Aida. Dimas juga sama sibuk. Waduh, gak sesibuk Mbak Aida. Oke, buat teman-teman Dimas di rumah, jangan lupa apa yang sudah dibilangkan oleh Mbak Aida, apa yang udah dikatakan oleh Mbak Aida itu jangan cuma didengarkan saja, tapi dilakukan, dipraktekkan. Ingat kata Mbak Aida, kuncinya untuk sukses itu cuma satu, jangan pernah menyerah. Untuk itu aku nggak pernah untuk lupa mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu like, subscribe, and comment channel-channel kita, video-video kita di Dimas Podcast. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. Dadah.